Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di sebuah pantai yang sangat indah sekali di Pulau Ambon, dan kita berharap suasana yang bersifat rekreatif ini bisa memberikan Anda untuk menampilkan gagasan-gagasan Anda terkait dengan tema diskusi kita pada hari ini. Pertama, bahwa hari ini kita akan presentasi 3 topik diwakili oleh 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan berbicara selama 20 menit presentasi. Setelah itu, kita akan berikan kesempatan kepada audiens untuk saling menanggapi di antara kelompok. Nah, kelompok yang pertama berbicara soal bagaimana peran media dalam sistem politik di Indonesia. Kelompok yang kedua mengusung tema peran militer dalam sistem politik di Indonesia. Dan kelompok yang ketiga berbicara soal peran hubungan antara bisnis dan politik di Indonesia. Nah, ini sebetulnya adalah tema perkuliahan yang sudah kita diskusikan di kelas dan kemudian diperdalam melalui diskusi kelompok pada hari ini tentang hubungan antara media dan politik. Silakan kami berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan bagaimana politik dalam media. Saya memberikan definisi tentang apa itu politik. Banyak yang mendefinisikan tentang politik. Ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah sebuah kekuasaan, memberikan manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Lalu bagaimana dengan media itu sendiri? Media itu merupakan perantara. Jadi media ini adalah perantara yang dimana politik itu dilakukan di dalam media. Sebagaimana kita melihat bahwa salah satu para politik yakni Abu Rizal Bakri dalam media politiknya yaitu siaran TV yaitu TV One, bagaimana beliau melakukan sebuah kebijakan-kebijakan atau berbicara mengenai politik, dan di mana mengundang begitu banyak para politik seperti Rocky Gerung dan sebagainya. Sehingga disitulah peran media, di mana bukan media itu salah satu peran terpenting daripada media, salah satunya adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan politik, dan media memberikan informasi dan membantu masyarakat mengetahui secara jelas hal ihwal tentang dunia sekelilingnya. Media membantu masyarakat menyusun agenda. Ketika masyarakat membaca surat kabar, mendengar radio, menonton televisi, mereka mengetahui bagaimana kondisi pemerintah saat ini, bagaimana keadaan politik di negara mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana peran politik dalam media massa. Kita beri tepuk tangan dan aplaus yang meriah untuk teman-teman dari kelompok 1. Kesempatan berikutnya kita akan berikan kepada kelompok 2 yang hari ini akan mendiskusikan tema peran militer dalam politik. Yang pertama, hubungan militer dan politik. Politik dan militer bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Memang jika dilihat dengan awam sepertinya tak ada sama sekali hubungan antara politik dan militer. Namun jika kita menelusuri timbulnya politik dan terjadinya aksi militer, tak pernah luput dari dua permasalahan tersebut. Di satu sisi, para elit politik berusaha menarik perhatian dan partisipasi orang yang dipengaruhi dengan janji-janji politik berupa kemakmuran dan keadilan. Tetapi jika kemauan dari para elit politik tersebut tidak terpenuhi, maka semuanya akan berakhir. Di Indonesia, militer tidak hanya berfungsi dalam ruang lingkup pertahanan dan keamanan negara, namun militer juga berperan aktif dalam bidang politik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, peran militer dalam revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Dan yang ketiga, diberlakukannya Undang-Undang Darurat Perang yang disingkat dengan SOB pada tahun 1957. Politik pada masa Soekarno.
Militer memasuki dunia politik Indonesia pada waktu itu dimulai saat pemerintah mengeluarkan maklumat pada tanggal 5 Oktober 1945 yang mengubah status BKR atau Badan Keamanan Rakyat menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Kami pada kesempatan ini dengan judul makalahnya hubungan bisnis dan politik. Di sini ada 3 poin penting yang dibahas dalam makalah kami. Yang pertama, pengertian politik, dan yang kedua, pengertian bisnis dan hubungan politik dan bisnis. Yang meriah untuk kelompok 3, singkat, padat, dan rasanya masih banyak yang kurang jelas ya. Gitu. Nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Wadek 3 untuk menanggapi apa yang tadi Anda sampaikan, sekaligus menguji pandangan-pandangan yang tadi Anda sampaikan.